Ya maaf, kita kalau lihat zaman sekarang ini, kalau kita lagi tanggung bulan, ini biasanya kalau tanggung bulan kan duit kosong. Nah itu biasanya ngutangnya di warung Pak Haji sama warung Bu Haji. Ngutang di warung Pak Haji, ngutang di warung Bu Haji. Kenapa? Karena Pak Haji dan Bu Hajinya baik, dikasih ngutang. Tapi begitu tanggal 1 gajian, shopping, gak ke warung Pak Haji lagi. Nah, ke mall, datang ke mall, shopping, saudara. Akhirnya apa? Nah ini tadi, akhirnya ekonomi umat tidak bisa dibangun. Giliran lagi ngutang ke warung Pak Haji, Bu Haji, giliran duitnya lagi banyak, belanjanya banyak, shopping, datang ke mall-mall yang bukan punya orang Islam. Ini fakta yang terjadi saat ini ya kawan. Nah ini juga salah satu problem sosial dan ekonomi yang kalau kita mau maju, ini mesti kita atasi. Bagaimana cara mengatasi ini semua supaya umat Islam ini betul-betul bisa bangkit dalam ekonomi. Kita kembali ke sejarah Nabi tadi ya kawan. Nah lalu apa yang terjadi setelah itu? Nabi membangun masjid, mengajak sholat di masjid, mempersaudarakan mereka, membangun ekonomi umat. Begitu ekonomi umat kuat, baru Nabi latih anak-anak muda. Saudara, ada yang dilatih untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi. Ada anak-anak sahabat, Nabi suruh belajar. Kenapa? Supaya kita tidak ditipu oleh mereka. Supaya kita punya penterjemah yang paham bahasa mereka. Jadi anak-anak sahabat ada yang belajar bahasa Ibrani ketika itu. Jadi sehingga apapun yang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi, kalau mereka punya niat jahat, punya niat tidak baik, itu semua tertangkap, anak-anak orang Islam sudah bisa menerjemahkannya. Nah kemudian ada lagi yang dididik memanah, yang dididik berkuda. Saudara, kenapa? Karena ancaman dari kafir Quraisy belum selesai. Kafir Quraisy masih terus mengancam. Bahkan belum ada setahun Nabi itu hijrah sudah terjadi perang Badar. Nah, setelah perang Badar mereka kalah, mereka dendam, datang lagi terjadi perang Uhud, saudara. Nah setelah perang Uhud terjadi lagi perang Umraul Asad dan seterusnya. Artinya ancaman keamanan Nabi dan para umat Islam itu belum hilang. Orang-orang kafir Quraisy masih terus mengganggu mereka. Makanya anak-anak muda diajarkan berkuda, diajarkan yaitu memanah, diajarkan menggunakan pedang. Nabi baru membentuk pasukan untuk mempertahankan negara dari serangan musuh mana saja. Subhanallah. Karena memang bagaimana kita ingin mempersenjatai umat kalau ekonominya lemah? Nggak bisa ya kawan. Kuatkan ekonomi, baru kuatkan persenjataan negara, pertahanan negara. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dari sini kita lihat step by step, langkah demi langkah yang dilakukan oleh Nabi kita begitu mantap, begitu strategis dan begitu luar biasa. Hasilnya kita lihat bagaimana Nabi membangun negara Madinah yang disegani oleh seluruh dunia. Bagaimana Nabi mencetak sahabat-sahabatnya